Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, kami dari kelompok 10 kelas SS02. Nah, di sini ada Sadira Zalfati yang akan menjelaskan mengenai alasan memilih film Kartini. Ada Arinda Gebi Trisila yang akan menjelaskan mengenai cerita ringkas film Kartini. Ada Ampiranti Devila yang akan menjelaskan mengenai nilai-nilai film Kartini. Ada Ardila Mita Febri Masya yang akan menjelaskan relevansi film Kartini dengan kehidupan di masa sekarang. Dan yang terakhir ada Andra Tania Putri yang akan menjelaskan tentang contoh aksi dari nilai-nilai Kartini. Yuk langsung aja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, kelompok kami memilih film Kartini. Di sini akan dijelaskan beberapa alasan mengapa kami memilih film Kartini. Yang pertama, film ini mengangkat bagaimana Kartini sebagai wanita pada zamannya memperjuangkan hak-haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Hal ini dinilai dekat dengan kelompok kami, di mana seluruh anggota kelompok kami ialah perempuan, dan film ini dapat memotivasi kami dan perempuan-perempuan di luar sana agar lebih berani untuk berkarya, menempuh pendidikan tinggi, dan bebas memilih jalannya masing-masing. Yang selanjutnya, film ini menceritakan bagaimana Kartini dan hobinya membaca buku dan belajar mampu mengeluarkan pemikiran-pemikiran hebat yang tertuang dalam tulisan. Nah, hal ini memotivasi kami para mahasiswa untuk lebih giat belajar agar lebih memberikan dampak yang baik pada lingkungan sekitar dan bangsa. Masih banyak lagi nilai-nilai keteladanan yang dapat kita ambil dalam film kali ini yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Film ini menceritakan tentang kehidupan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita. Kartini digambarkan sebagai sosok pemberontak yang tidak segan melawan orang yang menentangnya ketika ia tidak melakukan kesalahan, seperti ketika kakaknya berusaha memisahkan kamarnya dari ibu kandungnya Emang Asirah yang saat itu tidak berstatus bangsawan dan mengharuskan dirinya untuk memanggil Kartini dengan sebutan Doro Ayu. Kemudian ia dipingit karena sudah memasuki masa pubertasnya. Ia diharuskan untuk tetap tinggal di rumah dan belajar tata krama seperti perempuan lainnya, sembari menunggu ada laki-laki yang datang untuk meminangnya. Padahal dari lubuk hati yang paling dalam, Kartini ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sampai ke negeri Belanda. Lama-kelamaan Kartini tidak suka dengan hal itu. Banyak pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya, seperti kenapa perempuan harus melakukan hal ini? Kenapa perempuan tidak bisa belajar seperti laki-laki? Dan masih banyak pikiran yang lainnya. Suatu hari kakak Kartini, Sastro Kartono, memberikan kunci lemarinya yang berisi buku-buku kepada Kartini sebelum ia pergi ke Belanda. Kartini yang membaca buku pemberian kakaknya itu berhasil membebaskan pikirannya yang terpenjara dengan cara memvisualisasikan khayalannya secara nyata. Sampai pada saat dimana kedua adiknya, Rukmini dan Kardina, masuk ke kamar Kartini untuk dipingit. Kartini mengajak kedua adiknya untuk membantu perjuangannya. Ia ingin mendobrak tradisi bahwa sebenarnya perempuan wajib memiliki hak untuk sekolah setinggi-tingginya. Ini tidak mau ibu memanggil Ni Tuan Putri. Dialog ini merupakan awal permulaan perlawanan Kartini kecil terhadap perbedaan status sosial yang menjadi pemisah antara manusia satu dengan lainnya, bahkan menjadi pemisah antara anak dengan ibu kandungnya sendiri. Kartini kecil tidak mungkin bisa melupakan Ngarsina sebagai ibu kandungnya. Apapun yang terjadi, Kartini lebih peduli bersama ibunya, menghabiskan malam dan belajar bersama daripada gelar Raden Ayu atau status sosial tinggi yang didapatnya dari menjadi anak bupati. Tubuh bisa hancur ditelan tanah atau dibakar di atas kayu bakar, tapi pikiranmu tidak ada batas waktunya. Dialog ini diucapkan oleh kakak Kartini sebelum memberikan Kartini hadiah selama menjalani masa pingitan. Dialog ini memberikan makna bahwa kemerdekaan pikiran adalah hak setiap orang untuk bisa mewujudkannya. Siapapun tidak bisa memenjarakan pemikiran itu terus tumbuh liar dan berkembang tanpa bisa dibatasi. Berangkat dari kata-kata inilah, Kartini semakin menajamkan pemikirannya lewat hadiah buku-buku bagus yang diberikan oleh kakaknya, setumpuk buku berbahasa Belanda dengan nilai-nilai pendidikan modern, dibaca Kartini setiap hari selama menjalani masa pingitan.
Sepintar-pintarnya Belanda menguasai dunia, mereka tidak akan pernah mengenal pangku. Dalam dialog di atas, Ibu Kartini memberi penekanan kepada Kartini bahwa menjadi wanita modern, bergaul dengan wanita modern, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, itu harus tetap mengingat akar kebudayaan dan kearifan lokal yang dianut oleh daerah asal tanah kelahiran. Segala bentuk cinta kasih tertanam di tanah kelahiran. Bukti kepada orang tua, pengorbanan, ketulusan adalah ilmu-ilmu kehidupan yang tidak selesai dipelajari di bangku sekolahan atau di buku-buku, melainkan harus dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kisah Ibu Kartini tadi dapat kita lihat ya teman-teman bahwa kaitannya itu sangat erat dengan kehidupan perempuan-perempuan di masa sekarang, khususnya perempuan Indonesia. Coba kita bayangkan kalau seandainya Ibu Kartini saat itu tidak memperjuangkan hak-hak perempuan, apakah mungkin saat ini perempuan bisa menjadi bupati, bisa menjadi menteri, bisa menjadi wali kota, bahkan bisa menjadi presiden? Kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Nah, dengan adanya perjuangan-perjuangan hebat itulah akhirnya kini perempuan Indonesia sudah bisa bebas berkarya, bebas menempuh pendidikan ke berbagai penjuru dunia, dan bebas menentukan ingin menjadi apa ia kelak. Kalau sekarang itu, pilot, insinyur, astronot didominasi oleh kaum pria, bisa jadi loh teman-teman, di masa yang akan datang, pekerjaan tersebut akan didominasi oleh kaum wanita. Hal itu bukan karena ingin melawan kodrat, tetapi sejatinya perempuan itu bukan hanya harus bisa masak-memasak, cuci-mencuci, sapu-mensapu, tetapi perempuan itu juga harus berpendidikan agar dapat menjadi pengajar yang baik bagi anak-anaknya kelak. Selanjutnya adalah aksi atau sikap yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam meneladani tokoh R.A. Kartini. Sikap yang pertama adalah ramah dan selalu menghormati kedua orang tua. Meskipun orang tua Kartini menentang Kartini untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, tetapi Kartini tetap hormat dan tidak berperilaku kasar kepada kedua orang tua. Sikap Kartini ini memang sudah sepatutnya diteladani oleh mahasiswa. Seorang mahasiswa dapat meneladaninya dengan bersyukur bahwa kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, dan selalu mengingat bahwa itu semua didapat tidak terlepas dari pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh orang tua. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Selanjutnya, sikap kedua yang dapat diteladani oleh mahasiswa adalah berani dan optimis. Semasa hidupnya, Kartini seringkali ditentang oleh masyarakat sekitar dalam menyuarakan opininya. Karena pada saat itu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa opini Kartini bertentangan dengan norma yang ada. Seorang mahasiswa dapat meneladani sikap Kartini tersebut, yaitu berani dalam melakukan perubahan-perubahan untuk kepentingan bersama. Selain itu, seorang mahasiswa juga harus berani menyuarakan pendapat dalam menjalani kesehariannya, terutama di lingkungan kampus. Tidak hanya dalam berpendapat saja, mahasiswa pun diharapkan memiliki sikap optimis dalam menentukan keputusan yang akan diambil, dan menjalaninya dengan penuh keyakinan seperti yang sudah dilakukan oleh Kartini pada masanya. Lalu, poin terpenting adalah jangan pernah ragu untuk selalu berjuang, meraih impian dan cita-cita.